Down syndrome adalah suatu kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya kesalahan pembelahan sel atau disebut sebagai non-disjunction. Perhatikan perbedaan kromosom pada anak normal dan Down syndrome berikut ini. Normalnya jumlah kromosom adalah 46. Kromosom ke-21 terdiri dari 2 salinan. Sedangkan pada Down syndrome, kromosom ke-21 terdiri dari 3 salinan, sehingga totalnya 47 kromosom. Jenis yang pertama adalah trisomi 21, yaitu Down syndrome yang paling umum terjadi dengan persentase 95%, dengan kelainan kromosom yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jenis yang kedua adalah translokasi, di mana jumlah kromosom tetap 46, namun salinan kromosom ke-21 penuh atau parsial tambahan melekat pada kromosom lain. Presentasinya 4% dari kasus Down syndrome yang ada. Jenis yang ketiga adalah mozaik, di mana kombinasi sel beberapa mengandung 46 kromosom biasa, beberapa 47 kromosom. Presentasinya 1% dari seluruh jenis Down syndrome. Faktor risiko yang meningkatkan kejadian Down syndrome, yang pertama, usia ibu pada saat hamil. Semakin bertambah usia ibu, semakin tinggi kemungkinan memiliki anak Down syndrome, terutama usia di atas 35 tahun. Yang kedua adalah faktor genetik. Kasus Down syndrome, 4%-nya merupakan keturunan dari orang tua. Baik pria atau wanita bisa menjadi karier Down syndrome. Jika ayah adalah karier, risiko Down syndrome sekitar 3%, sedangkan jika ibu yang karier, risiko Down syndrome sekitar 10-15%. Untuk mendeteksi Down syndrome, dapat dilakukan screening pada kehamilan dengan cara 1. Tes darah atau tes screening serum dengan menilai beta-HCG, unconjugated estriol, inhibin, dan alpha-fetoprotein. 4 serum itu disebut sebagai Whate screen. Whate screen dapat mendeteksi lebih dari 80% Down syndrome dalam kandungan. Selanjutnya, USG nuchal translucensi dengan melihat ketebalan belakang leher. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada kehamilan usia 10-14 minggu. Nuchal translucent dapat mendeteksi 70% Down syndrome, namun apabila dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan serum beta-HCG dan PAPPA, angka deteksi meningkat hingga 87%. Yang ketiga, chorionic villus sampling atau CVS dan amniocentesis. Kedua prosedur ini membawa risiko 1% keguguran, namun hampir 100% akurat dalam mendiagnosis Down syndrome. CVS dilakukan pada trimester 1 atau pada usia kehamilan 9-14 minggu, sedangkan amniocentesis dilakukan pada trimester 2 atau tepatnya pada usia 15-20 minggu. Selanjutnya, karakteristik dan manifestasi klinis Down syndrome. Penderita Down syndrome memiliki penampilan fisik yang khas dan mudah dikenali atau disebut sebagai facies mongoloid. Small head with brachycepal, epicanthal folds, low nasal bridge, dysplastic ear, enlargement of tongue. Selain itu, anak dengan Down syndrome juga mengalami keadaan lain, seperti 1. Kelemahan otot, 2. Keterlambatan perkembangan, 3. IQ di bawah rata-rata, 4. Jarak berlebih antara jempol kaki dan telunjuk kaki, gangguan penglihatan dan pendengaran, serta 50% anak Down syndrome mengalami defek jantung kongenital dan kondisi lainnya. Down syndrome tidak bisa disembuhkan, namun ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu seseorang dengan Down syndrome agar bisa hidup dengan sehat dan mandiri. Yang pertama, melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, terapi fisik untuk mempertahankan kekuatan fisik, mobilitas, keseimbangan, tonus, dan juga koordinasi otot. Yang ketiga, terapi okupasi untuk meningkatkan postur, keterampilan visual, motorik halus, dan kemampuan sesuai dengan minat, seperti kesenian musik, mewarnai, menggambar. Yang keempat adalah terapi bicara untuk mengatasi keterlambatan berbicara. Yang kelima, pemberian obat dan nutrisi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan mencegah terjadinya obesitas. Yang keenam, pemberian alat bantu sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya, kacamata pada anak dengan Down syndrome yang mengalami gangguan penglihatan